Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, pernahkah dalam hidup kita pernah mencari sesuatu barang yang sangat berharga? Dan mungkin kita ambil putus asa, misalnya kita mencari kunci kereta ataupun handphone, tapi kita tidak menemukan. Di saat kita mulai merasa geram, karena kita tidak menemukan apa yang kita cari, yang kita perlukan saat itu, hampir kita putus asa, tiba-tiba kita menemukan itu barang. Baik itu kunci kereta, telepon, atau apa saja. Mungkin pernah terjadi dalam hidup kita kan? Begitulah kisah yang kita dengar dalam Injil Yohanes pada petang hari ini. Kisah tentang Maria Magdalena yang dikatakan tadi dalam Injil, pagi-pagi buta dia pergi ke kubur Yesus. Pagi-pagi buta berarti belum timbul matahari, masih gelap. Maria Magdalena dia pergi ke kubur Yesus dengan keadaan hati yang hancur. Kenapa hati dia hancur? Karena guru yang selama ini dia kagumi, yang guru selama ini tempat dia menimbah kekuatan dalam pikiran manusia, gurunya itu mati dalam keadaan yang sia-sia. Disalibkan. Peristiwa ini membuat Maria Magdalena dan tentu para murid yang lain juga, para rasul, merasa kecewa, mengalami keputusasaan. Dan inilah hati yang dibawakan oleh Maria Magdalena ketika dia pergi ke makam Yesus. Segala harapannya itu seolah-olah terkubur bersama dengan Yesus, guru yang mereka hormati, yang mereka sanjungi. Nah, ketika sampai di kubur, dia terkejut. Maria terkejut, kenapa? Karena penutup batu yang menutupi kubur itu sudah terguling. Jangan kita samakan cara pemakaman di tempat kita dan pada zaman Yesus, berbeza. Pada zaman Yesus, mereka biasanya menguburkan mereka yang sudah meninggal itu di dalam ruang-ruang, di dalam gua. Jadi hanya ditutupi dengan batu. Ya. Ketika Maria Magdalena sampai di sana, batu yang menutupi kubur Yesus itu sudah tertutup, sudah terguling. Bukan saja terguling, mayat Yesus hilang. Maria tambah kecewa. Maria Magdalena menangis. Dan dalam duka cita itu akhirnya dia nampak. Apa dia nampak itu? Dia nampak malaikat. Dua orang. Satu duduk di bagian kepala, tempat Yesus dibaringkan. Dan satu duduk di bagian Yesus dibaringkan. Tanpa dia pikir panjang, dia berpikir ini adalah penunggu kebun, ya. Penunggu kebun, tukang kebun. Tetapi semuanya berubah dalam sekelip mata. Ketika Maria Magdalena menoleh ke belakang, dia melihat Yesus. Tetapi ketika itu Maria Magdalena dia tidak mengenal itu adalah Yesus. Tapi ketika Yesus menyapa dan memanggil namanya, Maria, hanya dengan satu panggilan. Dengan panggilan yang lembut, mata hati Maria terbuka. Maria sadar bahwa itu bukan tukang kebun ataupun penunggu taman. Maria sadar. Air mata kesedihannya itu bertukar menjadi apa? Air mata sukacita, kegembiraan. Dengan penuh sukacita dia berseru, Rabuni.
yang artinya adalah guru. Dia memanggil Yesus sebagai guru. Saudara-saudari terkasih, mengapa Maria tidak mengenal Yesus pada awal dia melihat Yesus, sebelum Yesus memanggil namanya? Kenapa Maria tidak mengenal Yesus? Bukankah dia sering mengikuti Yesus selama Yesus melakukan pelayanan, melakukan pewartaan? Bukankah Maria ini bukan saja mengikuti, tapi juga mengalami pengalaman kasih bersama dengan gurunya? Jawabannya sederhana. Karena pada waktu itu Maria Magdalena hanya melihat dengan mata fisikal, ya. Tetapi mata hatinya masih tertutup oleh hal-hal kesedihan. Mata hatinya masih tertutup oleh kekecewaan. Mata hatinya masih tertutup oleh rasa kehilangan. Begitu juga mungkin dengan kita. Kadang-kadang kita mencari Yesus dalam hidup ini. Kita datang ke gereja mungkin, ya. Kita pergi rosary, kita ikut novena. Tetapi kita tidak dapat merasakan kehadiran Tuhan. Hati kita tetap merasakan kekosongan. Kadang kita bertanya, ketika kita mengalami banyak krisis, banyak beban, banyak persoalan dalam hidup, kadang kita bertanya tentang keberadaan Tuhan. Tuhan sudah ada di mana? Padahal Yesus ada bersama-sama dengan kita. Ada di sekeliling kita. Yesus ada dalam diri orang-orang yang hadir di sekeliling kita. Tema novena hari ini sangat sesuai. Kita semua dipanggil untuk melihat wajah Yesus dalam diri sesama. Tapi adakah kita sudah benar-benar melihat wajah Yesus? Untuk pertanyaan kita bersama. Mungkin kita mudah untuk melihat wajah Yesus dalam diri orang-orang yang menyayangi kita. Kita mudah melihat wajah Yesus dalam diri orang-orang yang berbuat baik, yang menghargai kita. Tetapi bagaimana dengan mereka yang tidak menghargai kita? Bagaimana dengan mereka yang selalu membuat kita marah? Pasangan kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, teman-teman kita, kawan-kawan sepelayanan kita. Bagaimana dengan mereka yang suka sekali mengumpat, yang suka sekali gosip tentang kita? Apakah kita masih dapat melihat wajah Yesus dalam diri mereka atau tidak? Bagaimana dengan orang-orang kecil, dengan orang-orang miskin, dengan orang-orang yang terpinggirkan? Apakah kita masih dapat melihat wajah Yesus atau kita tidak peduli dengan mereka? Kalau kita jujur, seringkali kita lebih cepat melihat kelemahan orang lain dibandingkan dengan kebaikan. Kalau kita mau jujur, kita lebih mudah melihat kelemahan orang lain daripada melihat Yesus dalam diri sesama kita. Santa Maria Magdalena mengajarkan kita pada hari ini bahwa hanya dengan hati yang disembuhkan oleh kasih, hanya dengan hati yang disembuhkan oleh kasih, yang dimampukan untuk melihat wajah Yesus. Mereka yang hidup dalam luka, hidup dalam kebencian, hidup dalam iri hati, hidup dalam dendam, tidak akan pernah melihat wajah Yesus dalam diri sesama. Dia hanya melihat luka, dan luka. Tapi mereka yang disembuhkan oleh Yesus, yang mengalami kasih Yesus, hanya merekalah yang dapat melihat wajah Yesus
bukan saja dalam diri sesama, juga dalam diri dia sendiri. Santa Maria Magdalena berubah daripada seorang wanita yang dikatakan penuh dengan dosa. Akhirnya ketika dia mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus, dia menjadi saksi pertama kebangkitan Tuhan. Dia berlari kepada murid-murid dengan hati yang penuh sukacita. Aku telah melihat Tuhan. Dari kekecewaan, mengalami kasih Tuhan, akhirnya dia menjadi saksi sukacita kepada sesama. Saudara-saudari terkasih, kita pun dipanggil untuk melihat Yesus dalam diri sesama. Jangan tunggu sampai kita berada di ujung hidup kita. Jangan tunggu sampai kita berada di akhir hidup kita. Baru kita sadar, baru kita berusaha untuk mau melihat wajah Yesus dalam diri sesama kita. Itu sudah terlambat. Maka kita mulai hari ini, kita melihat Yesus melalui pasangan Anda. Lihat wajah Yesus dalam diri istri Anda yang suka sekali baca 24 jam. Ya. Lihat diri Yesus dalam pasangan, dalam diri suamimu. Ya. Lihat wajah Yesus dalam diri anak-anakmu, dalam diri teman-temanmu, jiran-jiranmu, bahkan dalam orang yang mungkin yang paling sukar untuk kita ampuni. Kita dituntut untuk belajar, untuk melihat, untuk rendah hati, melihat wajah Yesus dalam diri sesama. Bayangkan kalau dunia ini penuh dengan kasih. Bayangkan dunia ini yang dipenuhi dengan orang yang selalu melihat wajah Yesus dalam diri sesama. Tidak ada kebencian, tidak ada dendam, tidak ada lagi orang yang dilupakan. Hari ini Tuhan memanggil kita dengan nama kita masing-masing. Ya. Jonathan, ya. Rainer, Mike. Ya. Lihat saya. Lihat aku, bilang Yesus. Aku ada dalam diri mereka. Ya. Kasih mereka seperti aku mengasihi engkau. Ya. Mari kita pejamkan mata kita bayangkan wajah orang-orang yang selama ini sukar untuk kita ampuni. Orang-orang yang selama ini sukar untuk kita terima. Mari kita belajar rendah hati, kita dengarkan Yesus yang berkata, lihat, aku ada dalam diri mereka. Jika kita berani membuka mata hati, kita juga akan dapat berseru dengan sukacita seperti yang dilakukan oleh Maria Magdalena. Aku telah melihat Tuhan.